Loh, kok lo ngomong seenak jidatnya misalnya? Lo nggak mikir panjang. Lo menyalahkan kita nggak punya nasionalisme. Ini kan, ya mohon maaf Pak, ini kayak kesannya kita sudah jatuh ketimpa tangga Pak, ketimpa helikopter lagi Pak. Nah, jadi maksud saya ini Pak, ini tagar kabur aja dulu Pak, kalau kita anggap biasa-biasa saja Pak. Ini saya jadi takut Pak. Ini menjadi bumerang Pak buat negeri ini. Bayangkan ya, ya Bapak tahu ya, negeri Jepang Pak ya. Sekarang mereka kekurangan sumber daya manusia Pak ya. Karena tingkat kelahiran itu semakin ke sini semakin turun drastis. TK-TK udah banyak yang tutup. Ya, TK-TK banyak yang tutup. Malah imbasnya ke ekonomi juga Pak. Padahal Jepang negara maju loh Pak. Mereka pas kekurangan SDM, sumber daya manusia, negaranya itu hampir kolaps Pak. Dan sedangkan kita Pak, di negeri kita tercinta ini, kita memiliki sumber daya manusia yang banyak banget, tapi kesannya malahan tidak diperhatikan Pak kesejahteraannya. Nah kalau mereka sampai berbondong-bondong ke luar negeri, mereka sudah tidak memiliki kecintaan lagi terhadap negeri ini. Ya masa kita ini sih Pak, nggak miris gitu. Kalau misalnya anak-anak negeri ini pindah ke luar negeri untuk memajukan negeri orang lain. Nah ini Pak, jadi kalau menurut saya Pak, tagar kabur aja dulu ini nggak bisa Pak dianggap sepele. Ya, ini memang fenomena sosial sih, karena kan selain juga dia berawal dari media sosial, lalu ini menjadi suatu tren atau minimal viral lah gitu. Saya sih belum riset ya, udah berapa orang yang kabur aja dulu gitu. Tapi secara pemakaian tagar itu memang sudah banyak banget gitu, udah viral banget. Nah, tapi maksudnya begini, kan kalau kabur aja dulu ini mungkin mungkin Pak Bahlil itu melihatnya dari kosakatanya doang. Ah, kabur aja dulu. Apa sih ngapain sih kabur dulu gitu. Kayak apa sih, kayak seolah-olah tuh kayak ada sesuatu yang kriminal atau apa gitu kan. Padahal nih maksudnya kan ini kayaknya kami ini deh. Udah give up sama pemerintah nih. Kayak kita gimana ya, mau kerja juga nggak bisa, mau sekolah juga dapetin gas aja susah misalnya gitu kan. Mau sekolah susah ya, kecuali sekolah SD SMP SMA mungkin masih ada yang gratis, tapi kalau kampus misalnya kan itu udah mahal sekali, udah nggak terjangkau misalnya gitu. Di luar negeri masih banyak beasiswa, di luar negeri banyak lapangan pekerjaan, di luar negeri keadilan lebih pasti, hukum lebih jelas gitu. Di sini nggak ada kepastian hukum misalnya gitu. Ya udah, saya mau keluar negeri dulu mencari penghidupan lebih baik, itu kan secara berpikir orang normal kan sah-sah saja. Pasti ke arah sana Pak. Cuman yang menjadi concernnya Pak Bahlil itu kayaknya itu kalimat kabur aja dulunya itu gitu. Mungkin kesannya kayak orang-orang yang melarikan diri, kan kalian ini tidak punya rasa nasionalisme. Jadi semata-mata karena kalimat itu aja Pak. Ya tapi kalau untuk sekelas menteri Pak, itu nggak bisa Pak asal ngeluarin statement kayak begitu. Menteri kan intinya perwakilan dari pemerintah Pak. Iya. Wakilnya presiden. Harusnya mereka malah berkaca diri ya. Iya, nggak bisa Pak. Kita salah berucap itu nggak bisa Pak. Sama aja kalau kita ini salah berucap Pak sebagai menteri, kita nggak pantas Pak jadi menteri Pak. Iya. Iya. Harusnya banyak menteri yang diganti tuh harusnya. Benar Pak. Kalau saya jadi Pak Prabowo ya. Iya. Maaf nih Pak Prabowo, kayaknya harus bersih-bersih dulu lagi dari awal. Ya bayangin aja Pak, baru 100 hari aja, ini udah banyak kekacauan Pak. Ya, yang dilakukan oleh para menteri. Nanti bagaimana Pak rakyat bisa percaya Pak sama pemerintahan saat ini? Yang saya takutnya Pak, kalau rakyat sudah semakin muak Pak ya dengan ketidakadilan ini, terus rakyat bertindak ya, main hakim sendiri, ini bagaimana Pak? Bisa chaos kita Pak. Chaos itu namanya. Nah, ini kan yang kita nggak mau harapkan terjadi Pak. Tapi kan kalau pemerintah istilahnya biasa-biasa aja ya, kayak orang ngantri LPG 3 kilo meninggal biasa-biasa aja, terus orang ngantri lowongan pekerjaan itu biasa-biasa aja, ya bagaimana Pak rakyat nggak semakin muak gitu dengan keadaan saat ini? Kita seharusnya sebagai pejabat itu sadar Pak, kita ini digaji oleh siapa sih Pak? Oleh rakyat kan, dari pajaknya rakyat. Nah kalau udah begitu kan berarti bos kita siapa Pak? Bosnya pemerintah maksudnya? Iya. Rakyat dong. Ya, sebenarnya kan rakyat. Iya. Ya rakyatnya menggaji, tetapi kok ini malah kayak zolim sama rakyatnya. Karena mereka merasa jadi pemerintah, Iya. penguasa maksudnya. Iya.
Mereka tuh kayak ini Pak, jadi pemerintah tuh kayak untouchable gitu, tak tersentuh gitu. Kebal Ya. hukum. Kita kayak berada di negeri kayangan Pak. Ini yang saya takutnya kalau mindset kita sebagai pejabat itu bukan ngurusin rakyat, tapi malahan Pak dengan jabatan ini kita bisa memperkaya diri kita sendiri. Ini yang menjadi nanti bumerang bagi orang-orang yang memiliki niat yang salah Pak. Ya seharusnya kan kejadian 98 Pak ya sampai Prabowo aja ini Pak ngasih tagar kabur aja dulu ke Yordania Pak. Karena dia dicari-cari kan sama Dulu ya. pemerintah dulu Dulu. waktu pas kejadian 98 dia aja nggak nyaman Pak. Ya, pas tahun-tahun itu dia kayak istilah dikejar-kejar oleh kesalahannya. Dia aja langsung ini Pak, kabur aja dulu. Tanpa tagar itu tapi. Ya istilah diam-diam gitu Pak. Nah, berarti kan ketika rakyat sekarang Pak, muak dengan keadaan saat ini, mereka pengen mencari kehidupan yang lebih layak di luar sana, ya wajar lah Pak. Ya wajar harusnya sih. Iya kan presiden udah ngasih contoh. Nah, Presiden ngasih contoh sebelum jadi presiden. iya. Nah, jadi makanya bagi para pejabat gitu Pak di pemerintahan, ayo kita harus arif dan bijaksana Pak dalam menyikapi hal ini. Kita nggak bisa main ngeluarin statement, terus kita merasa bahwa statement kita itu nggak akan ada yang mengcounter Pak. Ini rakyat ya Pak ya, satu Indonesia Pak, yang akan istilahnya memberikan peringatan gitu Pak kepada para pejabat yang nggak punya kompeten di bidangnya Pak. Nah, kita nggak mau kan Pak ada pengadilan massa kan. Nah itu yang saya juga lagi pikirkan. Ini kalau seandainya menteri-menteri itu adalah hak prerogatif presiden, sementara kita, ya menurut kita ya, anggaplah saya nggak tahu persis, tapi menurut kita, ini menteri nggak becus nih. Ini menteri bisanya cuma omdo nih, udah gitu cuma omdo nggak dipikirin lagi omongannya misalnya gitu kan, asal jeplak aja misalnya. Nggak bisa kerja nih menteri yang ini misalnya gitu. Nah itu gimana ya cara kita, apa kan saya nggak kenal sama Pak Prabowo, kan Pak Prabowo tuh ganti menteri yang itu nggak bisa juga ya. Satu-satunya cara mungkin mendesak lewat parlemen, tapi kan juga parlemen biasanya akan ada rapat-rapat tertentu yang ya nggak tahu deh bagaimana seandainya udah rakyat atau harus demo lagi gitu misalnya turunkan menteri misalnya. Ya masalahnya gini Pak, di pemerintahan itu nggak ada oposisi Pak. Nah itu. Jadi nggak ada orang-orang yang memberikan kritikan secara pedas. Ya lihat aja kan Pak, kabinet yang sekarang kan sangat gemuk Pak. Iya, untuk bisa Menyenangkan semua pihak. semua pihak. Ya, jadi nggak akan ada lagi yang mengkritik pemerintah. Ini kan lucu Pak, katanya negara demokrasi. Ini kan bukan kerajaan Pak, yang istilahnya presiden itu berada di singgasananya. Kalau ini kerajaan, terserah deh Pak, seorang raja bebas Pak, mau melakukan apa saja tanpa adanya kritikan. Tapi kalau ini hanya presiden Pak, wajar Pak dikritik. Presiden itu bukan levelnya raja Pak. Presiden itu dipilih oleh rakyat. Jadi ketika rakyat ingin menurunkan presiden, itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan kita merasa sudah memiliki jabatan tertinggi, tapi kita semena-mena Pak. Nanti kalau diturunkan kan nggak enak.